Banyak orang kerja keras seumur hidup, tapi tetap hidup sempit dan penuh tekanan. Bangun pagi, pulang malam, tenaga habis, pikiran lelah, tapi hidupnya tidak pernah benar-benar naik. Bukan karena dia malas, bukan karena dia bodoh, bukan karena dia kurang usaha. Masalahnya ada di jalan yang dia pilih. Banyak orang mengira rezeki itu hanyalah angka dingin di layar ponsel, lembaran kertas bergambar, atau deretan digit di buku tabungan. Mereka menyempitkan samudera menjadi setetes embun. Mereka percaya bahwa rezeki identik dengan gaji bulanan, bonus akhir tahun, atau keuntungan dari investasi. Ini adalah kesalahan persepsi yang paling mahal, karena mempersempit pandangan dan memenjarakan jiwa dalam sangkar materialisme semata. Padahal, dalam kitab kehidupan yang sebenarnya, rezeki adalah sebuah simfoni yang dimainkan oleh banyak instrumen. Ia adalah ketenangan pikiran di tengah hiruk-pikuk dunia, sebuah berkah yang tak ternilai harganya. Ia adalah keluarga yang utuh, di mana cinta dan pengertian mengalir lebih deras daripada uang. Ia adalah kesehatan yang memungkinkan seseorang menikmati matahari terbit dan tawa anak-anak. Ia adalah keberkahan waktu, di mana hari-hari terasa produktif dan bermakna, bukan sekedar berlalu. Dan yang paling utama, ia adalah hati yang lapang, yang bebas dari gelisah, iri, dan dengki, sebuah kekayaan batin yang tak bisa dibeli oleh seluruh emas di dunia. Fenomena ini terlihat nyata. Ada orang yang bergaji pas-pasan, hidup sederhana, namun wajahnya selalu dipancari kedamaian. Tidurnya nyenyak, hubungannya dengan sesama harmonis, dan ia merasa cukup. Sebaliknya, ada pula yang penghasilannya berlimpah ruah, mampu membeli apa saja, namun malam-malamnya dihantui kecemasan. Hubungan keluarganya retak, dan jiwanya selalu merasa kekurangan. Inilah bukti nyata bahwa skala rezeki tidak pernah linear dengan skala nominal uang. Rezeki yang sesungguhnya bersifat multidimensional. Ia memenuhi kebutuhan jiwa sebelum memenuhi kantong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat jelas dalam kitabnya, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Quran Surah At-Salak ayat 2-3. Dan renungkan kalimat ini dalam-dalam. Perhatikan dengan saksama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berfirman, "Dan barang siapa bekerja 16 jam sehari, atau barang siapa memiliki gelar master dari universitas ternama." Tidak. Syarat yang dia sebutkan tunggal dan fundamental: bertakwa. Kunci pembuka jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak terduga itu adalah ketakwaan. Sebuah keadaan hati dan perilaku yang lahir dari kesadaran akan kehadiran dan pengawasan ilahi. Ini adalah rahasia pertama, dan seringkali yang paling diabaikan. Lalu kita bertanya, kalau rezeki bukan sekadar uang, kenapa banyak orang tetap merasa seret meski sudah kerja keras? Di titik inilah, banyak orang mulai bingung dan frustasi. Mari kita berhenti sejenak dan berani jujur mengintrospeksi diri. Di luar sana, banyak sekali orang yang tangannya kasar oleh kerja keras, keningnya berkeringat, dan waktunya habis untuk berusaha. Namun, mengapa rasanya seperti mendayung perahu di tempat, atau seperti memeras batu yang kering? Sebabnya seringkali tersembunyi di balik lahiriah yang sibuk. Banyak orang bekerja keras, tetapi dengan kecurangan, memotong komisi, mengurangi takaran, mencampur barang berkualitas rendah, mencari uang, tetapi dengan merugikan orang lain, menebar fitnah untuk menjatuhkan kompetitor, memanipulasi pasar, atau mengeksploitasi pekerja, mengejar dunia, tetapi sekaligus melupakan sang pemberi rezeki. Salat ditinggalkan, zikir dilupakan, hati tidak pernah lagi berdoa dengan khusyuk, seolah-olah segala sesuatu murni hasil jerih payahnya sendiri. Dari luar, mereka terlihat produktif dan sibuk. Namun, di dalam, ada kekosongan yang menganga. Hati nurani yang terusik menciptakan kebisingan batin yang mengganggu ketenangan. Rezeki pun terasa sempit, seret, dan penuh beban. Pertanyaannya,
Apakah Allah pelit? Maha pemurahkah Dia yang menjadikan bumi ini penuh dengan sumber daya, yang menciptakan biji-bijian, buah-buahan, air, dan segala potensi? Tentu tidak. Masalahnya bukan pada sang pemberi, tetapi pada sang penerima. Kitalah yang sering menutup sendiri pintu-pintu rezeki itu. Pintu rezeki itu tertutup rapat oleh: pertama, kebohongan yang merusak kepercayaan; kedua, kecurangan yang menghancurkan kehormatan; ketiga, ketidakjujuran yang memutuskan berkah; keempat, keserakahan yang membutakan mata hati; kelima, dan yang paling parah, hati yang tidak pernah benar-benar bersyukur, yang selalu melihat kekurangan dan mengabaikan berlimpahnya nikmat. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah prinsip fundamental melalui sabdanya, "Sesungguhnya Ruhul Kudus Jibril telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal dunia hingga sempurna seluruh rezekinya." Hadis riwayat At-Tabrani, dihasankan oleh Al-Albani. Apa makna yang dalam dari hadis ini? Ia menyatakan bahwa takdir rezeki setiap manusia telah ditetapkan dan akan ia temui. Ia tidak akan luput darinya. Namun, narasi selanjutnya ada di tangan kita. Bagaimana kita menjemput rezeki itu? Apakah kita menjemputnya dengan cara yang halal, jujur, dan penuh tawakal, sehingga ia membawa keberkahan, merasa cukup, bermanfaat, dan mendatangkan ketenangan? Atau kita menjemputnya dengan cara yang haram, curang, dan serakah, sehingga ia berubah menjadi beban penuh kecemasan, tidak membawa kepuasan, dan justru menjauhkan dari rahmat-Nya? Rezeki itu pasti datang, tetapi kualitas keberkahannya yang kita tentukan. Masalahnya, di sini muncul kesalahpahaman yang lebih berbahaya. Banyak orang lalu menarik kesimpulan yang keliru tentang agama dan kekayaan. Padahal, kalau kita jujur membuka sejarah Islam, terdapat anggapan keliru yang mengakar di sebagian pikiran, seolah-olah ada pertentangan antara kekayaan dan ketakwaan. Kalau ingin dekat dengan Tuhan, hiduplah sederhana, jangan cari kaya. Ini adalah pemahaman yang parsial dan berbahaya. Lihatlah sejarah cahaya sirah Nabi Muhammad SAW. Lihatlah para sahabatnya yang mulia. Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pedagang yang sukses dan kaya raya. Utsman bin Affan adalah pengusaha yang hartanya legendaris, yang bahkan mampu membiayai sepertiga pasukan dalam perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf juga seorang entrepreneur ulung yang kekayaannya sangat besar. Pertanyaannya, apakah kekayaan mereka menjauhkan mereka dari Rasulullah SAW? Apakah harta mereka mengurangi ketakwaan mereka? Justru sebaliknya, kekayaan mereka menjadi alat untuk menegakkan agama Allah. Mereka infakkan di jalan Allah dengan jumlah yang mencengangkan. Harta benda itu tidak menguasai hati mereka. Merekalah yang menguasai harta itu. Harta ada di tangan mereka, bukan di dalam hati mereka. Islam sama sekali tidak membenci kekayaan. Yang dibenci Islam adalah keserakahan, kekikiran, dan cinta dunia yang berlebihan hingga melalaikan akhirat. Masalahnya bukan terletak pada kuantitas uang yang dimiliki, tetapi pada dua hal kritis. Pertama, cara memperolehnya. Apakah halal atau haram? Apakah jujur atau curang? Kedua, cara menggunakannya. Apakah untuk bermegah-megahan dan memuaskan nafsu, atau untuk kebaikan, menolong sesama, dan mendukung kegiatan yang diridai Allah? Kekayaan yang halal dan diinfakkan di jalan yang benar adalah sebuah keutamaan dan amanah yang mulia. Sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau begitu, bagaimana sebenarnya jalan rezeki menurut Islam? Al-Quran dan Sunnah tidak membiarkan kita menebak-nebak. Ada pintu-pintu rezeki yang jelas disebutkan, tapi sering kita abaikan. Setelah memahami hakikat rezeki dan meluruskan kesalahan persepsi, kini saatnya mengenal peta atau jalan-jalan utama yang dengannya rezeki yang berkah itu mengalir. Ini adalah prinsip-prinsip yang berasal dari wahyu, namun seringkali kalah populer dibandingkan tips-tips duniawi cepat kaya. 1. Niat yang lurus dan ikhlas. Setiap langkah kaki menuju tempat kerja, setiap ketukan jari di keyboard, setiap transaksi jual-beli, semuanya harus dimulai dengan niat yang mentransformasikannya dari sekedar cari uang menjadi ibadah. Niatkan untuk menafkahi keluarga dengan halal,
agar mereka tumbuh dalam ketaatan. Niatkan untuk menjadi pribadi yang mandiri dan tidak membebani orang lain. Niatkan untuk memiliki harta agar bisa bersedekah dan menegakkan agama. Dengan niat yang lurus, aktivitas duniawi berubah menjadi pahala yang mengalir, dan rezeki yang datang pun disirami oleh keberkahan niat yang ikhlas. 2. Kejujuran yang tak tergoyahkan dalam dunia yang sering memuja smart, tetapi licik. Kejujuran terasa seperti jalan yang lambat dan penuh kerugian. Namun, ini adalah ilusi jangka pendek. Kejujuran adalah mata uang universal yang membangun trust kepercayaan. Satu kali ketidakjujuran dapat menghancurkan reputasi yang dibangun puluhan tahun. Sebaliknya, kejujuran meski terkadang terasa merugikan, sesaat akan menarik rezeki dari arah yang tak terduga. Pelanggan akan setia, rekan kerja akan percaya, dan pintu-pintu peluang baru akan terbuka karena nama baik adalah aset tak ternilai. 3. Menjaga amanah dengan sempurna. Rezeki seringkali datang bukan semata-mata karena kepintaran atau keahlian teknis, tetapi karena amanah. Ketika seseorang dikenal dapat dipercaya memegang rahasia, menepati janji, mengembalikan hak orang lain dengan lebih baik, maka orang akan berlomba-lomba memberinya tanggung jawab dan peluang. Dalam hadis, orang yang tidak amanah dianggap memiliki tanda kemunafikan. Menjaga amanah, sekecil apapun, adalah magnet rezeki yang kuat. 4. Sedekah. Paradoks yang penuh berkah inilah rahasia matematika langit yang sering bertolak belakang dengan logika bumi. Logika dunia berkata, jika aku memberi, maka yang aku punya berkurang. Logika langit, sebagaimana dijanjikan Allah, berkata, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran, Surah Al-Baqarah 261. Sedekah tidak mengurangi harta. Ia memurnikannya, melipat gandakannya dalam bentuk yang seringkali tidak terduga. Kesehatan, ketenangan, solusi masalah, atau rezeki dari sumber lain. Ia membersihkan harta dan menarik keberkahan. 5. Tawakal. Puncak dari semua usaha ini adalah seni yang paling sulit. Berusaha seoptimal mungkin dengan seluruh kemampuan, merencanakan dengan matang, lalu melepas ketergantungan hati pada hasil usaha tersebut, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah atas apa yang akan ditakdirkan. Tawakal bukan berarti pasif. Tawakal adalah bekerja keras lalu berkata, "Ya Allah, aku telah melakukan bagianku sesuai kemampuanku. Hasil akhirnya, aku serahkan sepenuhnya kepadamu, karena Engkau yang Maha Mengatur." Keadaan hati seperti ini membebaskan dari kecemasan berlebihan dan membuka pintu ketenangan. Allah mencintai hamba-Nya yang bertawakal. Banyak orang menginginkan hasil yang melimpah, tetapi menolak untuk melalui dan mengintegrasikan proses-proses spiritual ini ke dalam hidup mereka. Mereka ingin buahnya, tetapi enggan menanam dan merawat pohonnya. Dan disinilah bagian yang paling tidak nyaman. Sekarang mari jujur pada diri sendiri. Semua teori tadi akan percuma kalau kita tidak berani bercermin. Mari kita tutup dengan kejujuran yang paling dalam. Sebuah cermin untuk bercermin. Realitanya, banyak dari kita atau orang di sekitar kita terjebak dalam paradoks ini. Ingin kaya, tetapi malas untuk memperbaiki skill, menambah ilmu, atau mengubah kebiasaan buruk. Ingin rezeki lancar, tetapi tidak mau menjalankan bisnis dengan jujur, karena takut kalah saing. Ingin hidup tenang dan bahagia, tetapi terus-menerus melanggar prinsip-prinsip dasar yang justru menjadi sumber ketenangan itu sendiri. Berbohong kecil, menggunjing, hasad, dan meninggalkan kewajiban ibadah. Kita berteriak kepada langit, "Ya Allah, lapangkanlah rezekiku." Namun dengan tangan kita sendiri, kita mengunci rapat-rapat pintu-pintu rezeki yang telah Allah sediakan. Kita menutupnya dengan ketidakjujuran. Kita menguncinya dengan amanah yang diabaikan. Kita membatalkannya dengan sedekah yang ditahan. Pahamilah pesan penutup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak pernah dan tidak akan menzalimi hamba-Nya. Keadilannya sempurna,
Kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Jika ada kesempitan, kesulitan, atau rasa seret dalam rezeki, maka pertama-tama, lihatlah ke dalam diri. Telusuri. Adakah pintu-pintu yang selama ini kita kunci sendiri? Adakah prinsip-prinsip dari langit yang kita abaikan? Kitalah. Seringkali, tanpa sadar, yang menzalimi diri sendiri dengan memilih jalan yang salah dalam menjemput takdir rezeki kita sendiri. Rahasia besar yang mahal ini sesungguhnya sederhana. Buka pintu-pintu langit dengan ketakwaan, kejujuran, amanah, sedekah, dan tawakal. Maka pintu-pintu bumi akan terbuka untukmu dengan cara yang tidak pernah kau sangka-sangka. Itulah janji Allah. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau kamu terlahir miskin, itu bukan salahmu. Tapi kalau kamu mati miskin, dalam harta, dalam akhlak, dalam ketenangan, itu adalah pilihan hidupmu. Karena nasib berubah saat pola pikir berubah dan jalan hidup diperbaiki. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, subscribe sekarang. Karena satu video bisa mengubah hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya di Mindset Rezeki.